Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, pasca pengumuman hasil Pilpres oleh KPU beberapa waktu yang lalu, nampaknya hubungan antara Partai Demokrat dengan Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandi semakin renggang. Ada beberapa hal yang menandainya, mulai dari instruksi SBY bagi kadernya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang bersifat inkonstitusional, pertemuan antara AHY dengan Presiden Jokowi yang sudah berlangsung 3 kali, sampai seruan pembubaran koalisi BPN oleh kader Demokrat. Nah, adalah Wasekjen Partai Demokrat Rahlan Nasidik yang menyerukan pembubaran BPN, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, dan juga koalisi dari Joko Widodo yakni TKN. Nah, menurutnya gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres sehingga tidak melibatkan peran partai. Nah, dia mengusulkan bahwa BPN ini, dia mengusulkan kepada Prabowo agar BPN atau kubu koalisi dari BPN segera dibubarkan. Hal ini kemudian dijawab pemirsa oleh juru bicara BPN Andre Rosiade yang mengatakan bahwa Rahlan tidak pernah ikut rapat dan tidak mengetahui dinamika rapat di BPN. Jadi dia tidak punya wewenang untuk ikut berkomentar. Nah, dia juga menambahkan kalau kebelet dapat menteri dari kubu Pak Jokowi, ya monggo, begitu yang disampaikan oleh Andre Rosiade. Nah, pasca Pilpres pemirsa, banyak sumber kegaduhan yang menyebabkan hubungan antara Partai Demokrat dengan BPN renggang. Kami merangkum setidaknya ada 5 begitu. Yang pertama adalah seruan People Power yang awalnya berasal dari Amin Rais. Nah, Demokrat menegaskan bahwa dia tidak akan ikut-ikutan dengan kegiatan yang inkonstitusional, dan kita tahu bahwa polisi menengarai People Power ini muaranya adalah makar untuk memaksakan hasil pemilu maupun menggulingkan pemerintahan yang sah begitu. Nah, belakangan Amin Rais mengatakan atau menyebut People Power tersebut sebagai People Power enteng-entengan. Nah, yang kedua adalah aksi demonstrasi di Bawaslu yang banyak dugaan menyebutkan ini merupakan refleksi atau bentuk dari People Power tersebut. Dan kita tahu bahwa seperti apa akhirnya dari aksi 21 hingga 22 Mei lalu ini, 8 orang tewas dan 700 orang lainnya terluka. Sementara nomor 3 adalah kampanye akbar di GBK yang menurut SBY tidak inklusif. Pada waktu itu tanggal 7 April SBY mengirimkan surat kepada 3 petinggi Partai Demokrat yang mengatakan bahwa kampanye akbar dari Prabowo Sandi tidak inklusif. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa kampanye ini kental aromanya dengan politik identitas dan banyak dihadiri oleh politisi ataupun tokoh-tokoh 212. Kemudian yang keempat adalah Prabowo mengungkap pilihan politik dari Ibu Ani Yudhoyono ketika dia melakukan takziah di Cikeas, begitu dia mengungkapkan, dan ini membuat tidak nyaman. Kita pasti juga sudah tahu bagaimana video ekspresi dari Pak SBY terkait dengan pernyataan dari Prabowo ini dan juga kader-kader Demokrat yang merasa tidak nyaman. Kenapa momen yang begitu penuh kedukaan kemudian harus berbicara soal politik. Kemudian yang kelima adalah Ferdinand Hutahian, kader Partai Demokrat yang siap mengungkap isi percakapan antara SBY dan juga Prabowo pada tanggal yang sama, yakni 3 Juni ketika takziah ini, di mana ketika Pak SBY menanyakan bagaimana kelanjutannya setelah Pilpres ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Prabowo menurut Ferdinand Hutahian akan menggemparkan. Nah, Ferdinand mengungkapkan apabila terus didesak dan Partai Demokrat terus mendapat bulian, dia tidak segan-segan akan mengungkapkan isi percakapan tersebut. Nah, kita akan mengingat kembali apa sih sebenarnya poin dari surat yang disampaikan oleh Presiden SBY kepada kader-kader Partai Demokrat di tanggal 18 April yang lalu. Ada 3 poin utama, namun poin nomor 2 ini yang paling penting. Para pengurus dan kader Partai Demokrat untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi. Ini artinya sikap dari Demokrat jelas, tidak mengizinkan ataupun tidak ingin ikut-ikutan dalam kegiatan-kegiatan yang inkonstitusional. Salah satunya adalah kita tahu bersama, yakni upaya makar. Nah, pertanyaannya kemudian, apa alasan permintaan pembubaran koalisi di pihak Jokowi maupun Prabowo oleh Rahlan Nasidik ini? Dan betulkah ini menurunkan tensi politik tujuannya, ataukah dikarenakan Demokrat sudah secure, sudah mengamankan satu posisi menteri? Kita akan membahasnya dengan 2 orang narasumber yang hadir di studio. Ada Bang Jansen Sitindaun, Ketua DPP Partai Demokrat. Bang Jansen, selamat malam. Selamat kabar, Bang? Indonesia. Selamat berlebaran. Juga Mas Kodari, Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Bang Jansen lebih dahulu. Apa sebenarnya alasan dari Bang Rahlan Nasidik mengusulkan pembubaran koalisi dari BPN ke Pak Prabowo? Itu sebenarnya proposal politik saja ya. Tanpa tendensi apapun sebenarnya. Tidak ada vested interest di situ. Tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan partai. Jadi
Saya kan diskusi dengan beliau, apa dasarnya Bang? Saya katakan, jadi beliau mengatakan, sejak dulu kan koalisi di Pilpres ini kan sudah banyak terjadi. Oke. Ya, minimal sejak 2004 kan kita sudah 4 kali pemilu kan begitu. Jadi kalau koalisi bergabung untuk mengusung pasangan calon, itu ada aturan jadi undang-undang. Oke, sementara kalau bubar? Ada aturan jadi undang-undang. Jadi ketua umum, sekretaris jenderal partai menandatangani nama salah satu calon begitu, ya, presiden wakil presiden, kemudian didaftarkan secara resmi ke KPU. Okay. Tapi kalau bubar, ya, di undang-undang pemilunya tidak ditulis, presidennya juga dalam konsep tata kelola ketatanegaraan kita tidak ada. Misalnya seperti 2014 misalnya, itu kan pimpinan koalisi Gerindra juga. Waktu itu yang maju Pak Prabowo dengan Bang Hatta, kan begitu. Tiba-tiba saja, ya, Golkar sudah pindah ke Pak Jokowi yang menang, di tengah jalan P3 pindah, di tengah jalan PAN pindah, kan begitu. Jadi contohnya sederhananya begitu dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita buat acara pernikahan begitu atau acara reuni begitu. Jadi ada pembentukan panitia, kan ada juga pembubaran panitia pernikahan begitu. Persoalan pernikahan atau acara kita itu sukses atau tidak, tapi kan ini harus dibubarkan. Ayo konco-konco. Bang Jansen, kalau pembubaran panitia artinya gawenya sudah selesai. Itu apakah makanya saya ini katakan, artinya gawenya di kubu Prabowo sudah selesai sehingga panitianya harus dibubarkan? Itu yang bisa menilai nanti mungkin Bang Kodari ya selaku pengamat politik lah ya begitu. Tapi yang pasti per tanggal 22, bukan tanggal 22 tepatnya, tanggal 21 kemarin KPU pusat itu kan sudah mengeluarkan hasil keputusan rapat pleno kan yang memenangkan 01 begitu. Jadi istilah saya itu kalau mengambil alih istilah dalam dunia sepak bola, waktu normal 2 kali 45 menit dalam pemilu kita ini kan sudah selesai ini. Sudah selesai. Artinya gamenya sudah hasilnya 01 menang. Ya kan? Kemudian sekarang ada babak tambahan waktu. Kalau istilahnya itu sudden death begitulah, golden goal di Mahkamah Konstitusi kan begitu dia. Nah, di Mahkamah Konstitusi itu ya, kalau kita misalnya menyitir aturan di Undang-Undang Pemilu kita, peserta itu kan ada 2 di pemilu ini. Pasangan calon presiden dan partai politik. Kan begitu dia. Apakah Partai Demokrat ya hari ini terlibat di Mahkamah Konstitusi? Terlibat. Kita mengajukan 77 gugatan sekarang yang sedang berjalan. Pileg. Dalam posisi kita selaku partai politik yang notabene juga peserta pemilu. Tapi dalam konteks calon presiden itu Pak Prabowo kan sudah nyujuk tim lawyer kan. Jikapun kemudian nanti misalnya dukungan Demokrat dibutuhkan, kalau di hukum itu kan ada istilah siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Jika nanti dari permohonan Pak Prabowo ini ada dalil-dalil yang membutuhkan misalnya keterangan saksi dari Demokrat, kader Demokrat, contoh seperti saya, kami menduga misalnya ada kecurangan di Kabupaten Dairi, ya tentu kami sebagai kader Demokrat siap dong mendukung itu. Saya sudah bisa menangkap. Saya sekarang akan ke Mas Kodari. Mas Kodari, apa sebenarnya maksud dari Bang Rahlan mengatakan bahwa sebaiknya koalisi Prabowo dibubarkan saja dan permintaannya disampaikan untuk ke Pak Prabowo begitu? Pertama, menurut saya himbauan itu baik-baik saja ya. Artinya niat itu baik-baik saja kalau ingin menurunkan tensi yang katakanlah tinggi di antara 2 kubu. Tetapi hemat saya sebetulnya itu tidak terlalu realistis ya. Terutama ketika itu ditujukan kepada koalisi 01 begitu. Pak Rahlan ini kan mengatakan koalisi bubarkan. Nah, himbauan itu tidak hanya ditujukan kepada koalisi 02 tapi juga kepada koalisi 01. Menurut saya tidak realistis. Karena koalisi 01 dengan koalisi 02 itu tidak bisa disamaratakan. Yang satu menang, yang satu kalah. Mana ada koalisi menang mau dibubarkan? Ada-ada saja itu artinya. Tapi maksudnya apa pembubaran? Apakah game sudah selesai? Kemudian Demokrat sudah bisa move on dengan strategi baru atau gimana? Jadi begini, memang saya melihat ya keberadaan Demokrat dalam koalisi 02 ini memang koalisi setengah hati ya. Koalisi setengah hatinya itu pertama, dulu waktu mau dimulai itu titik berangkatnya itu berbeda. Jadi Partai Demokrat mengusulkan AHY sebagai calon wakil presiden, tetapi Prabowo menghendaki nama yang lain. Itu satu. Yang kedua, kemudian dalam proses perjalanan kampanye ternyata manuver-manuver politik yang dilakukan oleh katakanlah 02 itu tidak sama cara berpikirnya dengan katakanlah Partai Demokrat, khususnya Pak SBY. Jadi norma-normanya itu berbeda ya. Misalnya soal kampanye di GBK ya.
Pak SBY punya kriteria yang Harus katakanlah dia inklusif. tidak akan masuk ke sana. Oke. Yang ketiga, memang cara pandang terhadap hasil pemilu ini juga sangat lain menurut saya. Jadi kalau Bang Jansen mengatakan bahwa ketika rekapitulasi sudah diumumkan oleh KPU, maka pertandingan sudah selesai. Berapapun skornya ya diakui. Kalau skornya unggul berarti menang. Kalau skornya ketinggalan berarti kalah. Sementara begitu. BPN? Dan kita saksikan bahwa memang hal ini ya boleh dikatakan menjadi salah satu tradisi di Partai Demokrat. Saya ingat bahwa AHY ketika kalah suara waktu Pilkada Jakarta itu bahkan tidak menunggu hitungan resmi KPU. Langsung. Dari quick count pun sudah mengatakan Oke. saya kalah begitu. Jadi memang nilainya beda, kriterianya Baik. berbeda. Saya sekarang begitu. akan menyapa Bang Ferry Juliantono yang bergabung bersama kami, Waketum Partai Gerindra melalui sambungan telepon. Bang Ferry, selamat malam. Selamat malam, Mas. Bang Ferry, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan penjelasan dari Bang Jansen dan apa yang dikatakan oleh Pak Rahlan bahwa sebaiknya koalisi BPN dibubarkan saja? Pertama, minta maaf lahir batin dulu, Mas Saudari, Bang Jansen. Sama-sama. Lahir batin, Mas Ferry. Verjul. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, menurut saya kan keputusan mendukung pasangan capres-cawapres itu diputuskan oleh masing-masing partai di dalam koalisi, baik di 01 maupun 02, itu diputuskan melalui mekanisme organisasi kepartaian. Ada yang Rapimnas, ada yang Munas, dan bisa jadi Kongres, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sebaiknya, karena ini prosesnya sekarang tinggal beberapa hari ke depan, kita harus sama-sama menghormati proses yang sedang dilakukan di dalam Mahkamah Konstitusi. Saya rasa setelah Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, kemudian nanti masing-masing partai bisa jadi didahului oleh pertemuan di antara koalisi Adil dan Makmur. Kemudian setelah itu masing-masing partai mengadakan mekanisme kepartaian untuk melakukan keputusan apakah. Mas Ferry, apa alasannya harus menunggu keputusan MK ketika Bang Jansen mengatakan sebenarnya pertandingan sudah selesai begitu? Ya, kan tadi seperti Anda tidak pernah menyatakan? Tidak ada, saya nggak ada. Oke, itu interpretasi saya berarti. Iya, nggak ada, saya nggak ada. ya, menyatakan. artinya pertandingan tadi yang dianalogikan pertandingan sepak bola, ya tadi ada proses, ya memang harus kita hormati proses sampai tuntas paripurna di Sadandet tadi. Jadi kalau rekapitulasi suara pengumumannya sudah dilakukan oleh KPU, tapi karena ini ada pihak yang sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan itu juga konstitusional, kita tentu juga harus menghormati itu. Saya yakin nanti Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, kami semua setelah mengadakan pertemuan, kemudian nanti kalau partai masing-masing mengadakan keputusan berdasarkan keputusan partai masing-masing, keputusan apapun dari masing-masing partai, termasuk Partai Demokrat, kita harus sama-sama menghormatinya, Mas. Gitu. Bang Ferry, saya akan ke Bang Jansen sekarang. Kalau misalnya pertandingan belum selesai, lantas istilahnya sekarang apa? Kemudian kenapa tidak menunggu hasil dari MK? Bukan, itu kan sekedar proposal itu, bukan hanya ditujukan untuk 02 atau termasuk juga 01 yang disampaikan Bang Rahlan itu. Sikap resmi atau bukan itu, Bang? Jadi begini, kalau secara organisatoris ya, sikap resmi itu tentu keluar dari ketua umum atau sekjen. Dan itu bentuknya konferensi pers. Memang hari ini Karena begini, yang membuat saya kemudian juga bertanya-tanya, orang ini ngomong seperti ini, orang itu ngomong seperti itu, jadi sehingga tidak ada suara seragam dari Partai Demokrat, sehingga kemudian kesimpulan-kesimpulan itu muncul begitu. Begini. Tidak satu suara Begini, Demokrat kali ini, Bang Jansen. memang situasi politik di era IT ini ya, era perkembangan teknologi ini berbeda dengan ya cara kita ngelola politik di masa klasik begitulah. Hari ini ada media sosial. Saya ini pengguna media sosial. Twitter saya 135.000, Andi Arief pengguna media sosial, Rahlan, Ferdinand. Hampir semua elit politik yang hari ini bermain, termasuk Pak Jokowi, itu punya media sosial. Artinya Begitu ini semuanya kemudian bebas menyuarakan seolah-olah mengatasnamakan sikap partai. Kalau sikap partai, saya katakan tadi, sikap partai sama seperti misalnya Metro TV ini. Kamu misalnya ingin, bagus juga ini kalau Metro TV itu menyiarkan siaran langsung sepak bola misalnya, ISL misalnya. Tapi itu kan keputusan yang di atas. Yeah. Kamu mencuitkan itu di Twittermu atau di Instagrammu, apa itu pernyataan resmi Metro TV? Kan bertidak. Itu makanya saya katakan, kalau terkait persoalan keputusan resmi partai, ya, keputusan resmi itu keluar dari ketua umum dan sekjen. Dan itu modelnya pasti konferensi pers. Bang Jansen, tapi masalahnya hari yang tersinggung ini juga banyak, Bang. Tetapi hari ini media kebetulan ya sibuk juga ngambil cuitan-cuitan di Twitter itu menjadi berita media.
Kan begitu dia. Itu terjadi Itu dia. semuanya. Apa yang disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh Washington berita, apa yang disampaikan oleh Donald Trump Persis, CNN itu makanya kan berita, pertanyaan loh, Bang. kamu apa itu resmi atau tidak? Saya katakan secara organisasi ya yang resmi itu adalah pernyataan ketua dari- umum dan sekjen Oke. via konferensi pers. Kalau itu pertanyaan kamu, soal itu ofisial atau tidak? Oke, Mas Itu. Kodari tanggapannya. Ya, menurut saya media juga tidak bisa disalahkan karena walau bagaimanapun adalah beliau kan juga wasekjen ya, jelas resmi. Jadi bisa dianggap juga mewakili suara partai. Baik. Walaupun ya kalau dikatakan apakah itu keputusan final atau tidak, ya tentu tidak Baik. begitu. Tapi itu sebagai sebuah proposal politik, Persis. kemudian dibahas dan diskusi, menurut saya sih masuk di akal saja. Baik, saya ingin menyatakan apa yang disampaikan oleh Bang Jansen terkait dengan media. Ingat hoax soal 7 kontainer surat suara itu awalnya dari tweet salah satu kader Iya. Anda. Dan itu media mengambil dari Twitter. Iya. Jadi nggak bisa disalahkan Bukan, media. pertanyaan kamu Kita itu akan jeda resmi terlebih Demokrat dahulu. atau tidak? Saya katakan kalau Ya. resmi itu harus direktur utama Metro Yes, TV, yes. bukan klien penyiar ini. Bukan soal Ketua umum medianya. Partai Demokrat, begitu Oke, tadi dia. saya membela teman-teman media mengambil Itu dia. tweet sebagai berita karena itu adalah berita. Tapi Kami kan akan pertanyaan kembali. kamu itu Sesaat resmi lagi. apa tidak? Pernyataan Demokrat kamu putar lagi. Saya akan kembali ke Bang Jansen. Bang Jansen, sudah ada pertemuan antara Mas Ahaye dengan Jokowi sampai dengan 3 kali. Bahkan Mas Ahaye dan Mas Ibas berkunjung ke rumah Bu Mega dan juga bertemu halal bihalal di sana. Kemudian banyak pengamat yang mengatakan bahwa oke, ini berarti quote unquote konsolidasi. Pertanyaannya kemudian, sebenarnya Demokrat masih niat nggak sih di koalisi BPN? Jadi begini, apa ya? Saya tidak memaju-majukan diri ya, atau Partai Demokrat tidak memaju-majukan diri. Tapi kita lihat aja fakta empirik, karena fakta itu kan bisa bicara sendiri kan. Jadi Partai Demokrat, Pak SB dan Mas Ahaye itu adalah orang yang paling serius memenangkan Pak Prabowo. Itu makanya tuduhan teman-teman di luar sana, khususnya di media sosial, yang mengatakan Pak SBY, ya Mas Ahaye, Partai Demokrat tidak serius memenangkan Pak Prabowo, itu tolong janganlah gitu. Karena saya yang pertama sakit hati, kan habis-habisan bela Pak Prabowo ini. Saya kasih fakta empirik. Bang Jansen juga Saya kasih dipuji, fakta empirik. Mas Tuh, Andre rajin ya, ikut saya rapat. kasih fakta empirik. Di BPN. Cikeas misalnya, Oke. di lingkungan Pak SBY, yang menang itu Pak Prabowo. Di Kabupaten Pacitan, yang menang itu adalah Pak Prabowo, menang telak dari Pak Jokowi. Di tengah ya, Pak Prabowo itu kalah telak 8 juta suara di Jawa Timur. Jadi Pak Prabowo itu hanya menang di Kabupaten Pacitan, kampungnya Pak SB dengan di Bondowoso. Artinya, Sabar, Bang- tunggu, saya tambah lagi. Oke. Di TPS-nya AHY. Yang menang itu Pak Prabowo. Yang buat kami ini ya sedih dan kami rasa anomali, malah di TPS-nya Sandiaga Uno, di lingkungan rumahnya Sandiaga Uno yang notabene cawapres, itu Pak Prabowo Sandi kalah. Kenapa Bang itu? Saya tambahkan lagi bukti empirik. Itu. Apa, Ibu Mas? Ani Yudhoyono memilih 01 2014 dan memilih Prabowo di 2014 dan 2019. Saya itu yang bantu. kemarin Jadi kemarin jangan bikin rame, diungkapkan Mas. di acara Jadi- razia. Jadi Bang Jansen ini menarik loh ini. kalau ini bisa saya luruskan. Iya. Jadi ketika itu, ini kan latar belakangnya ya, selama beberapa minggu ini kan tuduhannya itu diarahkan ke Partai Demokrat. Pak SB tidak serius menangkan Prabowo, Demokrat dan AHY. Salah satu yang disampaikan Pak SB ketika kemarin Pak Prabowo takziah adalah itu. Wow, katanya, ya mohon maaf untuk nyebut nama Pak Prabowo, karena saya ada di situ. Ya, silakan. Itu 2014 itu, ya, saya Ibu Ani milih kamu. 2019 juga. Kamu sekalipun belum pernah milih saya. 2004 kamu tidak milih saya, 2009 malahan kamu maju nantang saya. Kan begitu dia. ini lengkapnya, Tetapi ini lengkapnya. ini, Itu percakapan antara Pak Prabowo dan Pak begini, SBY. sabar. Oke. Tetapi ini kan gentleman agreement. Iya, Itu iya. kan takziah. Oke. Forumnya itu forum suasana duka, bukan Baik, suasana politik. baik. Sehingga kemudian ketika itu, tapi nanti itu kita nggak usah lah ngomong-ngomong politik di Oke, luar. oke. Belum lagi, tunggu dulu, belum lagi soal pilihan itu sesuai dengan asas pemilu kita luber, langsung umum, Baik. bebas, rahasia. Saya akan ke Bang Jadi Ferry tidak sekarang, elok Bang rasanya Jansen. soal pilihan politik itu diungkapkan keluar. Oke, Bang Ferry, boleh minta tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan Bang Jansen tadi. Utamanya apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada Pak SBY dan Pak SBY kepada Pak Prabowo. Pemilu Ya, pertama saya 2004, mau 2009, 2014, 2019. Yang pertama saya mau menanggapi pernyataan Mas Dahlan Nasidik. Menurut saya kita sih santai aja mendengarkan pernyataan Mas Dahlan Nasidik karena saya tahu persis bahwa itu adalah pernyataan pribadi dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau itu adalah keputusan partai, tentu keputusan itu akan dilaksanakan pertama melalui mekanisme kepartaian ataupun kalau merupakan pernyataan resmi partai, itu tadi yang disampaikan oleh Mas Dahlan, disampaikan oleh Ketua Umum dan melalui konferensi pers. Kemudian
yang soal pernyataan Pak SBY menanggapi pernyataan Pak Buter nggak membesarkan, karena menurut saya setuju bahwa itu adalah merupakan pertemuan takziah dan bukan merupakan politik. Tentu yang terjadi adalah peristiwa Pak Prabowo hadir ke rumah duka dan kemudian ikut mendoakan dan menceritakan kebaikan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono yang sama-sama kita hormati. Ini pernyataan yang baru loh Mas, yang disampaikan oleh Bang Jansen ini belum ada di media di mana-mana. Ada begitu? di Detik ada udah. Di Detik sudah ada. Udah, Jam berapa udah. Bang sudah adanya? Sejak kemarin udah ada, saya sampaikan. Baca aja di Detik. Soalnya tadi saya riset berjam-jam saya tidak nemu. Itu. Ya, ternyata juga siapa yang menyampaikan bahwa kita ada di kita yang menganggap Pak SBY atau Partai Demokrat kurang bekerja maksimal. Saya sebagai saksi sejarah hidup melihat Mas Jansen, teman-teman Partai Demokrat, Pak SBY bekerja secara maksimal, mati-matian untuk bersama-sama dengan kita semua, dengan partai-partai koalisi yang lainnya berusaha untuk memenangkan Pak Prabowo Sandi gitu. Baik. Saya akan ke Mas Kodari. Mas Kodari, sebenarnya untuk Partai Demokrat di posisi saat ini, di tengah-tengah kita setelah pengumuman KPU, sambil menunggu hasil dari MK, Mas, sebaiknya posisinya di mana sih, Mas? Saya pertama menghargai ya perjuangan dari Bang Jansen ya, walaupun nggak tahu itu beliau itu berjuang sendiri atau bagaimana begitu ya, karena kok yang hadir Bang Jansen terus, yang lain nggak hadir begitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Nggak, Bang Jansen itu Bang Kodari berjuang. juga jangan bawa tuduhan-tuduhan baru. Apa maksudnya apa? Bang Jansen itu kita apresiasi, sering hadir begitu ya. Tetapi memang seperti saya uraikan di awal, cara berpikir dan mungkin tradisi yang berlaku di Demokrat itu agak berbeda begitu. Contoh tadi ya, waktu Pilkada Jakarta, AHY ya baru quick count, belum hitungan KPU, tapi sudah mengatakan bahwa ya selamat kepada yang menang begitu. Nah kalau sekarang ini kan ada rekapitulasi KPU, tapi kemudian ucapan selamat belum keluar, misalnya begitu. Sangat beda budayanya. Kemudian sekali lagi acara kampanye di GBK misalnya. Jadi nuansa yang dibangun atau terbangun pada saat itu berbeda dengan yang barangkali pilihan-pilihan politik atau norma politik yang di Pak SBY. Sehingga memang kalau dikatakan bahwa enggak terlalu nyaman, tidak feel at home betul, ya nggak salah juga begitu. Nah kalau tidak feel at home, apalagi kemudian ya hasil rekapitulasi KPU yang menjadi dasar realita politik bagi Demokrat itu mengatakan yang menang 01, bisa jadi memang kalkulasi politik ke depannya adalah lebih memungkinkan bagi Demokrat untuk keluar dari koalisi yang ada sekarang Saat ini, dan bergabung saat dengan ini. koalisi 01. Anda melihatnya saat ini, Saya Pak? melihat kecenderungannya ke sana, ke arah sana. Karena memang walau bagaimanapun menurut saya pribadi ini ya paling tidak ya, bahwa Partai Demokrat dalam hal ini akan lebih punya ruang berkembang dan eksposur yang lebih besar apabila kemudian misalnya tokoh-tokoh politiknya yang utama seperti Mas AHY dan yang lain-lain itu masuk ke dalam kabinet misalnya. Punya prestasi, punya penampilan dan ini penting dan urgen bagi Partai Demokrat karena Partai Demokrat ini sudah 2 kali pemilu terakhir itu tren suaranya terus menurun. Mas, kemudian Pak SBY juga semakin senior sehingga membutuhkan regenerasi politik yang mungkin ikon utamanya adalah seorang AHY. Tolong ditahan di situ terlebih dahulu. Mas Ferry Juliantono, Waketum Gerindra, terima kasih Mas telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Saya ingin ke Mas Kodari terlebih dahulu melanjutkan tadi, Mas. Apakah betul Bang Jansen ini seolah-olah berjuang sendiri di saat? Pertama saya disclaimer dulu ya bahwa saya tuh tidak hadir dalam setiap pertemuan BPN dan tidak pernah hadir, jadi tidak tahu persis. Jadi ini informasi dari sana sini. Tapi memang kita bandingkanlah dengan partai yang lain ya, katakanlah dengan PKS, dengan PAN. Pengurus terasnya itu, artinya pimpinannya itu kelihatan selalu hadir begitu. Seperti misalnya presiden partai atau ketua Dewan Suro kalau PKS ya. Kemudian kalau di PAN itu ada ketua umum, lalu kemudian ketua Pak Amin Rais itu ketua apa? Ketua Dewan Kehormatan atau apapun namanya. Nah, hal semacam itu mungkin dirasakan atau dilihat tidak ada di Demokrat Pak SBY, lepas dari misalnya ngurus ibu sakit. Mas AHY barangkali sebagai representasi dari Pak SBY juga tidak sering-sering amat misalnya. Kemudian barangkali dari acara-acara kampanye di panggung yang tampil juga mungkin terbatas. Barangkali ya, ini perlu suatu penelitian tersendiri lah untuk menghitung secara katakanlah objektif ya dan akurat berapa persentasenya. Tapi saya kira sinyalemen sekilas seperti itu, mohon maaf ya Bang ya, sekali lagi ini disclaimer saya ya. Saya tidak mengatakan ini sebuah riset detail. Ini mengindikasikan bahwa oh iya ya bahwasanya Demokrat ini apa ya
tidak semaksimal partai yang lain, katakanlah begitu. Dalam mendukung Walaupun Prabowo itu dibantah dengan Bang Jansen yang mengatakan kalau melihat hasil ya, ini kan bicara proses, bisa juga bicara hasil begitu. Dan pernah juga ada pernyataan bahwa Demokrat memang ya dua kakinya, satu pilpres, satu pileg begitu. Nah hal semacam ini kan agak lebih menonjol disampaikan ketimbang partai yang lain. Sehingga menimbulkan interpretasi atau tudingan bahwa Partai Demokrat itu tidak semaksimal partai yang lain. Ya, bukan tidak maksimal ya, tidak semaksimal partai yang lain. Ya. Setuju Bang Jansen. Bukan, masuk ke arah diskusi kita ini kemana ini? Kok Saya ingin jadi Bang Kodari ini kemudian ngambil posisi jadi Gerindra begitu, jadi Prabowo menuduh Saya ingin mendudukan dulu. Tidak, saya berusaha menceritakan apa yang terjadi. Menurut pengetahuan saya, begitu. Sepengetahuan saya, ya kan kita sedang membahas keluar dari koalisi atau tidak begitu. Ini kan sama aja suaranya Bang Kodari ini dengan suara netizen di luar. Saya saya juga harus sama dengan Anda, Bang Jansen. Saya kan tidak juga, saya punya pikiran dan punya data saya sendiri, penilaian saya sendiri. Jangan juga saya disuruh ikut Anda. Bukannya Anda pihak 01, bukannya ada pihak Jokowi kok jadi. Pertanyaannya adalah apa yang disampaikan Bang Jansen, apa yang disampaikan oleh Rahlana Sidik, apa yang disampaikan oleh Andi Arief, apa yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahian, kok seolah-olah bertentangan dengan apa yang Anda sampaikan. Iya. Nah, Anda seolah-olah kok berjuang sendiri. Betulkah berjuang sendiri? Itu adalah konteksnya, pertanyaannya. Atau teman-teman Demokrat jadi sekali lagi saya sampaikan, ya Partai Demokrat ini sudah serius memenangkan Pak Prabowo. Itulah yang saya sampaikan data tadi itu. Itu dia. Jadi bahkan saking seriusnya Partai Demokrat ini memenangkan Pak Prabowo ya, kita itu kehilangan hampir 2 juta suara di daerah-daerah yang minoritas. Yang selama ini memang pemilih Partai Demokrat. Contohnya di Bangka Belitung, di Sulawesi Utara, Pak Emangindaan itu tidak terpilih. Itu. Sedangkan ada istilah di Sulawesi Utara itu, jika ada 6 kursi di Sulawesi Utara begitu, yang kita rebut itu hanya 5 lah. Anda berjuang sendiri nggak, Bang? Sabar. Saya jelaskan dulu. Tidak masuk konteks pertanyaanmu, itu dia. Waktu kita terbatas, jadi saya jelaskan punya waktu dulu. Untuk terlalu di Bali kita kehilangan kursi, di NTT sekarang kita tinggal 4 kursi begitu. Saya tadi sudah menunjukkan fakta di Pacitan, Pak Prabowo itu menang di TPS AHY di Cikeas, di TPS saya sendiri Pak Prabowo menang begitu. Jadi kalau kemudian ada tuduhan Partai Demokrat tidak serius memenangkan Pak Prabowo, saya kira itu jauhkan dari pikiran teman-teman semua lah. Itu jawaban saya. Kalau terkait pernyataan Bang Kodari tadi ya. Jadi dalam konteks ini bukan hanya saya saja, walaupun mungkin yang kelihatan di depan kemarin itu, ya saya memang berjuang sungguh-sungguh. Itulah bukti kalau Partai Demokrat ini tidak pernah main dua kaki. Saya dipanggil Pak SBY, Jansen, kamu siap untuk saya tempatkan di garda paling depan memenangkan Pak Prabowo? Saya siap ayahanda, saya katakan. Karena saya memanggil beliau ayahanda. Tapi di dapilmu kan mayoritas di Tapanuli itu bukan memilih Pak Prabowo. Karena kebetulan kan pencalekan itu lebih dulu dari Pilpres itu loh, untuk masukkan ke KPU-nya. Saya katakan kalau itu perintah ya maka saya siap menjalankan dengan segala risiko elektoral apapun yang ada. Jadi jangan lagi kemudian dikatakan Partai Demokrat, Pak SBY, AHY itu tidak serius memenangkan Pak Prabowo. Nanti kita akan tanyakan bagaimana nanti sikap Partai Demokrat menurut Anda pasca putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Juni nanti. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Bang Jansen. Bang Jansen, lantas akan seperti apa sikap Partai Demokrat pasca putusan MK? Pasca putusan MK, saya kira kita tidak perlu menduga-duga ya. Kita tunggu aja nanti ya. Itu dia apa hasil putusan MK begitulah. Itu dia. Jadi yang pasti, karena Partai Demokrat juga jadi pihak di MK, ya. Karena partai ini kan peserta pemilu kan. Kami mengajukan 77 gugatan tadi saya katakan. Itu kan biasanya sidang partai politik dengan sidang permohonannya calon presiden itu kan berbarengan itu dia. Jadi kalau di tengah proses itu nanti misalnya teman-teman pihak 02 begitulah ya, butuh mengambil keterangan kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat begitu ya, kami siap untuk menyupport mensukseskan gugatan pihak 02 itu begitulah dia. Tapi sebenarnya Partai Demokrat masih merasa nyaman nggak sih di BPN untuk saat ini, Bang? Menjelang nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi kalau menurut Bang Jansen. Koalisi ini kalau per saat ini memang elit kami ini kan sering berbantah lisan lah, berbantah argumen, berbantah kalimat di Twitter begitu, di media sosial begitu. Ya pastilah perasaan ada jarak itu muncul ya. Itu pasti itu. Sama seperti suami istri ribut di rumah begitu, walaupun masih terikat perkawinan begitu, bisa saja tidurnya itu sudah bisa. Tapi masih rumah tangga begitu. Artinya sudah nggak nyaman sebenarnya. Tinggal kemudian pimpinan koalisi di sini kan Pak Prabowo,
Jadi bagusnya memang kebetulan kan Pak Prabowo dan Bang Sandi itu kan kemarin tidak buka open house. Oke. Sedangkan Indonesia ini, kita orang Indonesia cukup bersyukur ada infrastruktur budaya yang namanya Lebaran itu, yang semua orang bisa ikut datang begitu loh. Bisa ikut guyup di situ, rukun begitu, bicara apapun. Kebetulan kemarin Pak Prabowo, Bang Sandi itu kan sedang tidak ada di Indonesia dan tidak open house kan begitu dia. Sehingga memang ya sampai per saat ini itu koalisi belum ketemu kembali begitu. Mungkin Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi harus manggil lah anggota koalisi ini, ayo monggo kita duduk kembali begitu, kita bicarakan begitu apa-apa yang beberapa minggu ini itu menjadi perdebatan antar kader kita di media sosial. Tapi kalau analoginya tadi soal perkawinan, Bang, walaupun masih terdaftar dalam perkawinan tapi tidurnya sudah pisah, artinya sebenarnya sudah tidak nyaman dong hubungan internal di BPN. Tapi kan masih terikat perkawinan. Itu dia, kan masih terikat perkawinan itu. Tidak nyaman tapi masih kalau kita terikat ini kan perkawinan. pihak istrinya ini. Jadi pihak suaminya kan pihak Gerindra, pihak Pak Prabowo ya, sudah menjatuhkan talak apa belum ke kita kan begitu dia. Sikap Partai Demokrat secara resmi akhirnya ngapain sekarang? Kalau sikap Partai Demokrat saya katakan tadi kan itu keputusannya keluar dari Pak SBY. Belum ada kan keputusan. begitu. Jadi Pak SBY sampai per saat ini masih menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau politik. Oke. Karena kan memang masih dalam masa healing kan, kehilangan Ibu Ani, Betul. dalam masa duka cita begitu. Jadi hari ini Bapak ada di Rumah Kuningan. Jadi sejak kemarin selesai ziarah Ibu Ani, sejak malam kemarin itu Pak SBY di Rumah Kuningan begitu. Di Rumah Kuningan Pak SBY itu ya baca-baca pemberitaan-pemberitaan media yang kami kumpulkan kemarin. Jadi pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih. Kemarin salah satu media yang Pak SBY baca adalah Media Indonesia ini. Jadi Pak SBY mengucapkan terima kasih atas liputan Media Indonesia yang judulnya besar sekali, Ibu Ani pakai songket, selamat jalan Ibu Ani Yudhoyono. Itu dia. Jadi itu saudara kami, Bang, Media Indonesia. jadi maksud saya ya karena saya tahu saudara itu maka saya ungkap di sini. Banyak media yang lain sebenarnya. Jadi Pak SBY sampai per saat ini belum bicara soal-soal yang berbau politik begitu. Jadi terkait persoalan keputusan resmi Partai Demokrat seperti saya katakan tadi itu kan keluar dari ketua umum. Kita tunggu saja. Gitu. Kalau misalnya dari TKN sudah ada open house, Pak Jokowi sudah membuka open house, haruskah memang Pak Prabowo membuka open house untuk menyamakan persepsi lagi di BPN ini? Mas Kodari, nanti saya akan tanyakan saat lagi tetaplah bersama kami di Prime Talk. Mas Kodari, sebenarnya mood dari internal BPN, kalau menurut pengamatan Anda, Mas, sebagai pengamat politik, dengan Demokrat yang banyak kadernya kemudian mensuarakan suara yang berbeda-beda, PAN, kemudian Pak Zulkifli, sudah ketemu 2 kali dengan Pak Jokowi, sebenarnya moodnya seperti apa sih BPN ini menurut Anda, Mas? Ya, mood utamanya tetap ingin berjuang ya, walaupun kalau kita bicara 02, sekarang ini kita tidak bisa hanya melihat partai koalisi saja, karena menurut saya ya seperti laporan media yang tadi dibahas, pemainnya juga sudah meluber ini. Bukan cuma sekedar partai politik, tapi juga aktor-aktor non partai politik, katakanlah begitu. Dan kalau kembali kepada Demokrat, menurut saya sih Partai Demokrat sesuai dengan arah politiknya selama ini memang sedang mencari keseimbangan. Karena walaupun namanya extra time atau sudden death, yang namanya hasil akhir itu kan belum kelihatan gitu, belum ketahuan. Jadi pada situasi sekarang ini ya saya kira Partai Demokrat mengirim sinyal lah kepada kanan maupun kiri begitu. Makanya kita bisa melihat adanya diversifikasi suara, katakanlah begitu, antara beberapa tokoh-tokoh politik pentingnya. Ada yang mengatakan ya bubar saja koalisi atau keluar begitu. Tapi ada juga yang mengatakan tetap di dalam, sudah berjuang habis-habisan dan ya termasuk misalnya Pak Sekjen mengatakan kami secara resmi masih tetap di dalam koalisi 02. Jadi saya kira memang arah politik yang sesungguhnya nanti memang baru diketahui setelah keputusan final dari Mahkamah Konstitusi itu dikeluarkan pada tanggal 28 Juni yang akan datang. Perlukah misalnya kita tahu bahwa suasananya masih dalam kedukaan, tapi di tengah seperti ini perlukah misalnya Pak SBY mengeluarkan sikap gitu? Kalau saya pribadi melihat sebetulnya sikap-sikap Pak SBY sudah bisa kita lihat terutama dari Mas AHY ya. Jadi ada banyak tokoh, Bang Jansen, ada Pak Sekjen, ada yang lain. Tapi kalau saya pribadi memilih, saya akan melihat apa yang dinyatakan dan apa langkah-langkah politik yang dilakukan oleh AHY. Karena setelah Pak SBY menurut saya representasi yang paling kuat dari keluarga ini adalah AHY. Nah, pada hari ini kita lihat secara kronologis beliau melakukan safari ke Pak Jokowi, kemudian ketemu dengan Bu Mega dan itu suatu fase baru dalam politik Indonesia ya.
karena dulu Cikeas dengan Teguh Umar susah ketemu dan kedua-duanya adalah pilar penting, pilar utama dalam politik Indonesia. Lalu kemudian dari situ kita bisa mengatakan bahwa ya ini memang kecenderungannya itu ke 01, ya bodinya itu sudah ke 01, hatinya ke 01, walaupun mungkin Surat nikahnya masih di 02, masih di 02. Kira-kira begitu. Oke, kita nantikan saja, ini akan sangat menarik seperti apa langkah dari Demokrat menjelang tanggal 28 Juni dan nantinya setelah tanggal 28 Juni di keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya Rory Asyari undur diri, semoga perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam buat Ahy. Metro TV, knowledge to elevate.